Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Muda Wong channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang masih setia dengan parodi politik yang menggelitik dari Kembar Muda Wong channel. Kali ini masih berhubungan dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Barisan sakit hati masih saja berkuar-kuar, tidak ada capainya. Dan berikut adalah komentar dari beberapa netizen dengan parodi lucunya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung kita ke videonya. Cekidot. Ya teman-teman, mari kita dengarkan dulu ocehan dari Ketua Sengkuni Indonesia. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Saya juga muak, Mbah. Tapi bukan muak masalah ijazah, tapi muak dengan muka Mbah Amin dan kroni-kroninya. Akan tetapi ternyata Jokowi bukan figur penakut, dia figur pemberani kelihatannya. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Saya mewakili rakyat yang 58% itu sangat mendukung kepada Mbah Sengkuni, Roy Panci, Resmond, Tifa agar segera dipenjara. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri. Kemarin itu udah ada 8 wartawan perwakilan untuk masuk. Nah, lalu Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dari SD sampai S1, Mbak. Tapi perwakilan dari wartawan tersebut tidak boleh membawa kamera ataupun memotret ijazah tersebut. Mbak, gini aja Mbah, misalnya saya pengen tahu ijazahnya Mbah Amin ya, atau KTP gitu aja, nanti terus saya foto, itu boleh nggak Mbah? Nanti ijazahnya kan bisa saya buat penipuan gitu, terus KTP-nya kan bisa buat pinjol. Kalau memang ada. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Nah, Jokowi berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah tapi belum. Jadi menurut saya gini Mbah, sebelum Mbah Sengkuni sama kroni-kroninya itu di penjara, mendingan Mbah Sengkuni menyelesaikan nadarnya dulu Mbah. Nanti Mbah Sengkuni itu di depan jalan sambil engklek, terus nanti Roy Suryo di belakangnya sambil memvideo live TikTok gitu. Jadi jalan kaki engklek dari Jogja ke Jakarta gitu Mbah. Itu loh kok. Ijazah Jokowi Dodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Jokowi Dodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja. Semua kebijakan Pak Jokowi tidak sah. Oh, itu ya tujuan kalian ternyata. Keceplosan juga akhirnya kalian. Dan ini salah satu kebijakan Pak Jokowi, hilirisasi, yang bisa menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan sebagus ini kalian nggak setuju. Ada dalang di belakang kalian rupanya. Dan kontrak Indonesia dengan luar negeri itu bisa batal. Dan Indonesia bisa dituntut secara internasional. Itu juga kan tujuan kalian? Warga Indonesia macam apa kalian nih?
Tapi mungkin kalian juga nggak nyimak kalau Pak Mahfud MD juga ngomong keputusan atau kebijakan Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tetap sah dan tidak batal secara hukum meski jika ijazahnya terbukti palsu. Terlepas dari itu semua, kalau memang kalian yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, jangan cuma sebar hoaks, teriak-teriak nggak jelas, nggak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, TPUA ini sudah melaporkan ke Barreskrim itu tentang dugaan tadi, dan ke Barreskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan. Mana ada TPUA melaporkan. Yang ada TPUA itu mengatasnamakan rakyat, lalu membuat aduan ke Barreskrim kalau diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Masih diduga. Dan mengatasnamakan rakyat itu bukan laporan tapi aduan. Bedakan laporan dan aduan. Kalau laporan, kita membuat laporan ya nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, kita isi tuh formulirnya sesuai KTP kita. Lah itu cuman apa? Atas nama TPUA. Lah TPUA itu siapa? TPUA itu cuman spanduk. Ya masa Barreskrim suruh ngurusin spanduk. Ya udah gitu aja. Jadi jangan ngibul. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam segigis. Saya setiap ngonten mesti kudu guyu. Guyu dengan pola tingkai sing nakoni ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu ya toh. Ya jelas, secara logika Pak Jokowi, wong aku iki wong presiden. Pimpinan, mantan presiden, pimpinan sing dhuwur dhewe. Lagi anak kroco-kroco telu takok, Pak ijazahmu ndi? Kan hitungane ora sopan. Pak Jokowi, menurut saya secara logika kuwi kira level karo Pak Jokowi. Wong aku presiden mbok perintah-perintah. Lah kuwi sapa kan mesti gitu. Ya toh? Lah kowe iki sapa merintah-merintah aku? Mbok kok ndudune ijazah gendeng ya aku manuti pikiranmu. Itu menurut otak saya. Kalau Pak Presiden kan lebih lembut. Tapi ingat, terakhir, Anda sudah mencemarkan nama baik saya, menjadikan negara ini jadi terpecah belah gara-gara sampean, memfitnah, bariki ditempuh karo jalur hukum. Ya. Siap-siap kowe ra iso turu, siap-siap Anda tidak bisa tidur. Wahai Roy Suryo, ya toh. Egi Sujana, ini nemen nih. Tifa, dokter iku, nemen iku. Terus apa maneh iku? Sing Padila iku, tangga Jokowi, kandung. Aku ndelok nang umpama seratan ning ngarepe tapuk cangkeme. Towek gatel nih. Astagfirullah, sabar. Karena memang otak-otak seperti itu. Bener omongannya Mas Hercules. Tidak ada ijazah palsu. Yang palsu itu kepala kamu. Nah itu loh. Ini ndas palsu kabeh. Diomongi dibuktekno karo UGM. Jadi nanti pasti ada UGM juga nuntut. Itu. UGM merasa dicemarkan orang bangsat ini. Tuh ya, sahabat-sahabatku mulano dari awal saya jangan ikut-ikutan. Nanti akhir-akhir finishing sampean masuk penjara. Jelas. Delon.